Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Mahaini, kelas AK1. Sini saya akan membahas mengenai tugas praktikum audit, yaitu modul 1 dan modul 6. Di mana modul 1 yaitu perencanaan audit atau audit planning dan kuesioner pengendalian atau internal control questionnaire. Dan kemudian modul ke-6 ada pemeriksaan atas siklus perolehan dan pembayaran investasi. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja. Instruksi umum dan persiapan kasus audit. Ilustrasi kasus PT-PTA yang akan dilakukan pemeriksaan, dan di dalam kasus ini dilakukan untuk memahami dan mengenali prinsip audit, prosedur, dan kertas kerja pemeriksaan secara keseluruhan sampai dengan penyelesaian audit. Masalah yang dihadapi atau yang akan dikerjakan selama proses audit. Di sini kita dapat melihat terdapat 9 modul, tetapi saya hanya akan membahas modul pertama, yaitu mengenai perencanaan audit atau audit planning dan kuesioner pengendalian internal atau internal control questionnaire, dan modul kelima yaitu pemeriksaan atas siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai risiko audit, di mana risiko dibagi dalam 3 komponen. Yang pertama yaitu risiko bawahan atau juga biasa disebut sebagai inherent risk atau IR, yaitu ketentuan suatu saldo akun atau golongan transaksi suatu saji yang material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur sistem pengendalian internal yang terkait. Yang kedua, risiko pengendalian atau control risk atau CR, yaitu risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asensi tidak dapat dicegah atau dideteksi. Yang ketiga ada risiko deteksi atau detection risk DR, yaitu risiko karena bahan bukti yang dikumpulkan dalam segmen gagal menemukan salah saji yang melewati jumlah yang dapat ditoleransi kalau salah saji semacam itu timbul. Teman-teman dapat melihat pada modul praktikum halaman 3 mengenai persiapan awal sebelum penandatanganan penguasaan audit pada PT-PTA. Di bawah halaman 4 juga teman-teman dapat melihat kertas kerja pemeriksaan tahun lalu dan kertas kerja pemeriksaan tahun berjalan. Di situ juga terdapat daftar untuk kertas kerja pemeriksaan PT-PTA. Teman-teman dapat lihat pada halaman juga terdapat remark standar. Kemudian hasil jawaban konfirmasi. Di halaman 6 terdapat petunjuk pembuatan kertas kerja pemeriksaan, proses pemeriksaan. Dan selanjutnya kita masuk ke halaman 9, yaitu terdapat daftar format neraca, ada jual laba rugi, laporan saldo laba, dan neraca saldo. Oke, pada halaman 17 terdapat format kertas kerja neraca, yang dimana keterangan RFKK per audit dan per klien dapat kita lihat atau kita isi pada daftar format kertas kerja sebelumnya yang terdapat pada halaman 9. Nah, pada tabel keterangan teman-teman dapat mengisi di situ aset lancar dan aset tetap. Nah, untuk RFKK teman-teman dapat melihat di halaman 4 sampai 5. Di situ teman-teman bisa memasukkan di tabel. Untuk per audit tanggal 31 Desember 2018, teman-teman dapat ambil di tabel sebelumnya halaman 9 tahun 2018. Kemudian untuk per klien 31 Desember 2019, teman-teman juga dapat ambil di data tahun 2019. Sedangkan untuk pare di halaman 17 itu masih dikosongkan. Selanjutnya untuk kertas kerja laba rugi yang terdapat pada halaman 18, untuk keterangan RFKK per audit dan per klien, kalian bisa ambil data pada tabel sebelumnya yang terdapat pada halaman 10.
Untuk keterangan di kertas kerja laba rugi, teman-teman bisa isi di situ penjualan, beban pokok penjualan, sampai beban pajak penghasilan. Dan untuk repaka, tadi bisa dilihat pada halaman 4 sampai 5. Sedangkan untuk per audit tanggal 31 Desember 2018, teman-teman tinggal pindahkan dari data laba rugi di tahun 2018. Sedangkan untuk per klien tanggal 31 Desember 2018, teman-teman tinggal pindahkan data tahun 2019. Sedangkan untuk pareh di halaman 18 itu dikosongkan lagi. Selanjutnya untuk prosedur penelaan analisis neraca. Nah, kita dapat lihat di situ untuk mengisi per audit dan per klien dapat dilihat pada tabel sebelumnya. Kemudian untuk nilai naik turunnya dari rupiah dan persen itu, cara mendapatkan rupiah yaitu dengan mengkurangkan per klien 2009 dikurang dengan per audit 2018, maka dihasilkan nilai rupiah. Namun perlu diingat, apabila nilainya negatif, maka diberi tanda kurung, dan jika positif tidak perlu. Dan untuk menilai presentasinya sendiri itu didapatkan dari nilai rupiah dibagi dengan per audit 2018. Nah, prosedur penelaan analisis neraca ini berlaku juga sama dengan neraca bagian liabilitas dan ekuitas, serta berlaku pula pada format prosedur penelaan analisis laporan laba rugi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai modul 6. Teman-teman dapat lihat pada modul praktikum audit halaman 137 mengenai siklus perolehan dan pembayaran investasi. Nah, pada halaman 137 juga terdapat prosedur audit untuk kewajaran, transaksi, dan saldo. Nah, di situ dapat kita lihat bahwa Saudari Esther memberikan rincian buku besar investasi per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan rincian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa 10.000 lembar saham PT Domba Kecil nominal 10.000 per lembar dengan nilai 123.750.000 yang dibeli pada tanggal 9 Juni 2009 dengan kepemilikan 10%. Sedangkan 20 lembar saham PT Domba Putih nominal 5.000 per lembar dengan nilai 133.750.000 yang dibeli pada 11 Oktober 2009 dengan kepemilikan 20%, maka nilai total keseluruhannya yaitu 257.500.000. Mendapat informasi dari perusahaan investasi yang berkaitan dengan rencana pemekaran PT Domba Kecil pada tahun 2020 yang diperkirakan akan menaikkan harga pasar saham pada tanggal 1 November 2019. Bapak Rantung memutuskan membeli lagi 5.000 lembar saham dengan kepemilikan 5% pada PT Domba Kecil dari bursa dengan harga 87 juta termasuk beban broker sebesar 1.500.000. Kemudian Saudari Esther mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Investasi sebesar 86.250.000 di posisi debit dan beban lain-lain 750.000 di posisi debit, sedangkan bank mini sebesar 87 juta di posisi kredit. Dan di sini terjadi kesalahan pencatatan. Mengapa? Karena telah dijelaskan bahwa Bapak Rantung telah membeli saham dari PT Domba Kecil dengan harga 87 juta, yang dimana termasuk dengan beban broker sebesar 1.500.000, sehingga harus dilakukan koreksi atas pencatatan transaksi saham tersebut. Maka jurnal yang dihasilkan adalah investasi berada di posisi debit
dengan nilai 750.000 dan lawannya adalah beban lain-lain di posisi kredit sendiri sebesar 750.000. Kemudian teman-teman dapat melihat pada halaman 143, di situ terdapat schedule investasi dalam saham. Kemudian nilai dari 750 yang tadi itu dipindahkan di schedule investasi dalam saham di kolom pare di posisi debit. Nah, kemudian PT Domba Kecil memberikan informasi bahwa laba bersih perusahaan tahun 2019 sebesar 500 juta dan pembagian dividen sebesar 5.000 per lembar saham. Laba bersih PT Domba Kecil diketahui diperoleh secara merata sepanjang tahun. Dividen diumumkan setiap tanggal 31 Desember tahun berjalan dan dibayarkan setiap tanggal 6 Januari tahun berikutnya. Dalam hal ini tidak ada pencatatan atas penilaian dividen sehingga harus dibuatkan jurnal. Maka jurnal yang terbentuk adalah piutang dividen sebesar 75 juta di posisi debit dan pendapatan dividen sebesar 75 juta di posisi kredit. Nah, dengan rincian total dari investasi PT Peta yaitu sebesar 15.000, karena pembagian dividen ini sebesar 5.000 per lembar saham, maka 15.000 ini akan dikalikan dengan 5.000 sehingga dihasilkan 75 juta rupiah. Nah, kemudian sedangkan informasi PT Domba Putih yang diperoleh adalah perusahaan tersebut tahun 2009 mengalami kerugian sebesar 50 juta rupiah dan klien belum melakukan pencatatan apapun. Di sini perlu kita ketahui bahwa jika terjadi kerugian berarti terjadi penurunan nilai investasi dan perlu diingat pula bahwa PT Peta memiliki persentase saham sebesar 20% dari PT Domba Putih, sehingga perlu dilakukan pencatatan dengan jurnal yaitu di sini di posisi debit terdapat beban lain-lain sebesar 10 juta rupiah dan di posisi kredit terdapat investasi sebesar 10 juta rupiah. Mengapa 10 juta rupiah? Karena PT Peta memiliki persentase kepemilikan saham sebesar 20%, sehingga nantinya nilai dari kerugian ini sebesar 50% dikali 20%, maka akan dihasilkan nilai 10 juta rupiah. Hingga didapatkan hasil akhir dari schedule investasi dalam saham yaitu pada PT Domba Kecil di kolom pare posisi debit yaitu sebesar 750.000 dan kredit sebesar 10 juta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.